Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Seorang pemuda tampan sedang mendekatinya. Pemuda itu sangat dekat dengannya sebelum pernikahan dengan Neisen terjadi. Setelah beberapa bulan tak bertemu, hari ini dia melihat di depan mata. Cantika membalas senyuman pemuda itu, usai mengambil sapu tangan yang diberikan dan mengusap wajahnya dengan benda segi empat, garis-garis yang ada di tangannya. "Yuna, apa kabar?" Suara Angga yang memecah kecanggungan antara mereka berdua. "Alhamdulillah." "Enggak. Kamu sendiri gimana?" "BTW selamat ya atas kelahiran anak keduanya," sahut pemuda itu, menyalami Angga dan Gendis bergantian. "Makasih ya," sahut keduanya kompak. "Ayo, gabung sini. Masih ada tempat kok." Angga mempersilahkan pemuda itu untuk duduk, tepat bersebelahan dengan Cantika. Dari arah kejauhan, Samir terus memperhatikan mereka. Hatinya panas melihat pemandangan yang menyesakan mata. Tak tinggal diam, Samir nekat meninggalkan pelaminan, berjalan menghampiri rombongan Angga dan yang lainnya. Saat Yuna hendak duduk di bangku sebelah Cantika, Samir kedulan duduk di sana, tidak memberikan celah untuk keduanya dekat. "Yuna, apa kabar?" Lalu menyapa dulu tamunya itu, yang tak lain model di perusahaannya juga. Mengulurkan tangan sambil memperhatikan pemuda itu. Cantika yang duduk di sebelahnya cuma bisa tertawa dalam hati. "Baik pak, oh iya ya, sampai lupa belum ngucapin selamat ke pengantinnya," sambut Yuna, terkekeh. Jujur malam itu ia melihat ada sesuatu yang berbeda dari Cantika. Penampilannya nyaris membuatnya tak mengenali. Cantik dan elegan, seperti selebriti dunia. "Saya ke atas dulu ya," lalu berpamitan dengan yang lain. "Oh iya, Jun," disahut ketiganya kompak. Tinggal mereka berempat yang ada di bangku itu. Samir mulai memikirkan bahan agar bisa ngobrol sama Cantika tanpa dicurigai oleh Angga maupun Gendis. Dan kebetulan Angga yang memulainya lebih dulu, sehingga ia bisa mengimbanginya. Tapi apa? Seolah ingin menunjukkan ke semua orang kalau wanita cantik di sebelahnya ini hanyalah miliknya. Tangan Samir yang berada di bawah meja menggenggam erat jemari tangan wanita itu, sambil menatapnya penuh cinta. "Om Samir makin ganteng aja ya," puji Angga, jujur dalam hati. Auranya memang terlihat bersinar, imbang dengan wanita di sebelahnya. "Wah iya dong, enggak. Om gak mau kalah sama kamu," sahutnya, terkekeh. "Wah jangan-jangan ada yang lagi diincar nih. Om gak pengen nikah lagi. Bahagia tuh kayak Andira sama Neisen," sindir Angga. Sontak wajahnya menoleh ke samping. Matanya memandangi wanita cantik di sebelahnya yang sedari tadi tak menunjukkan suaranya. Kayaknya memang ada yang spesial bener nih dari Om Samir. Timpal Gendis, terkesiap dengan penampilan lelaki berumur 42 tahun itu. "Adalah, pasti," jawabnya tanpa lepas memandangi Cantika, sampai tertunduk malu, menyembunyikan wajahnya. "Oh iya, kalian tetap di sini ya, karena sebentar lagi akan ada acara yang menarik," ucapnya setelah itu. Mulai beranjak. "Om ke atas dulu, takutnya dicariin." Kemudian mulai melangkah pergi. Samir sengaja memilih jalan yang bisa melintas di depan Cantika, biar bisa membisikkan sesuatu di telinganya. "Sayang, kamu siap-siap ya," tanpa ada orang yang tahu kalau mereka berinteraksi sedekat ini. Itulah Samir, dia bermain rapi sampai waktunya dia akan tunjukkan ke semua orang kalau hatinya sudah terikat oleh seorang wanita. Tibalah mereka di acara bebas. Setelah beberapa tamu undangan menyumbangkan lagu, MC kembali mengambil mic-nya. "Beri tepukan yang gemuruh untuk Kak Sheila. Terima kasih untuk lagunya." Suara wanita itu menggelegar di ruangan itu. "Sekarang, atas request dari tuan rumah, sebentar lagi kita akan masuk ke acara dansa." Seluruh tamu undangan bersorak gembira mendengar acara selanjutnya yang sudah diumumkan oleh MC. "Jadi kalian yang datang sama pasangan, silahkan bersiap-siap." Lampu di gedung itu mendadak mati, yang ada sinar cahayanya di tengah-tengah gedung itu.
Sengaja dibuat untuk pesta dansa. Di hari itu, satu persatu pasangan maju ke depan, mulai mencari tempat dansa. Begitu juga dengan Angga yang langsung mengajak istrinya untuk memeriahkan acaranya. Tinggallah Cantika seorang diri di sana, memandangi ratusan pasangan yang sedang berbahagia. Musik mulai diputar oleh band pengiring. Suara klasik dari biola mendayu-dayu, menggerakkan kaki dan tangan mereka para peserta dansa. Begitu juga mempelai pengantin yang juga ikut turun gabung bersama yang lain. Mereka larut ke dalam irama musik yang romantis itu. Setiap dentuman suara musiknya menyayat hati Cantika. Dari banyaknya tamu undangan, hanya ia seorang diri yang duduk menyaksikan pesta dansa itu. Hatinya teriris perih, bingung harus bagaimana bersikap. Sedang yang dicari tak menunjukkan diri. Apa aku pulang aja? Ya. Baru juga bersiap akan berdiri, sebuah tangan terulur di depannya, membuatnya mendongak, melihat siapa orang yang sedang mengajaknya berdansa itu. Will you dance with me? Hatinya menghangat setelah tahu Samir adalah orang yang mengajaknya berdansa. Tanpa berlama-lama, Cantika menyambut uluran tangan kekasihnya itu. Mereka mulai meliuk-liuk, menggerakkan tubuhnya ikuti irama lagu. Bergabung di panggung dansa. Kini Samir bebas memeluk tubuh Cantika tanpa ragu. Tanpa ada yang curiga kalau keduanya tengah menjalin kasih. Tangan Samir melingkar di pinggul Cantika, dan kedua tangan Cantika mengalung di leher. Wajahnya saling berdekatan, bahkan hidung Samir menempel di kening Cantika. Mereka menumpahkan segala kasih lewat gerakan santai yang ditunjukkan. Hari ini kamu sangat cantik, sayang. Bisik Samir, berada tepat di telinganya. Hingga hembusan nafasnya bisa dirasakan oleh Cantika, membuat bulu kuduknya meremang. Sayang gak sabar ingin segera memilikimu. Siapa yang tak terlena diperlakukan lembut seperti itu? Siapa yang tak terbuai mendengar kata-kata mesra dari lelaki itu? Sampai tak bisa lagi yang ia lakukan selain meresapi ke dalam diri, sampai tak sadar memejamkan mata. Untuk pertama kalinya ia merasa dihargai oleh seorang laki-laki. Merasa dilindungi dari apapun yang membuatnya resah. Tak salah jika ia sudah memantapkan hati memilih laki-laki yang memeluknya sekarang. Walaupun terpaut usia yang lumayan jauh, tak jadi penghalang untuknya meraih kebahagiaan yang sempat renggut. Makasih ya Om, untuk cinta kasihnya. Balasnya, Samir hanya tersenyum manja. I love you, girl. I love you more. Keduanya terlihat sangat bahagia, lepas beban yang sempat menyiksa batin. Keduanya menikmati momen indah itu, menggapai cinta yang sesungguhnya. Momen indah itu terpaksa berakhir saat Cantika merasakan mual dan kepalanya mendadak sakit. Om, sakit Om. Cantika mengerang, beruntung tak banyak orang yang menyadari. Kamu kenapa? Sayang. Saking paniknya Samir tak sadar dengan apa yang ia lakukan. Kepala Tika sakit. Pegang tangan. Om, jangan dilepas. Samir mengangkat tubuhnya, membawanya menjauh dari tempat itu. Terus berjalan, menuju ke sebuah ruangan. Kamu harus bertahan, sayang. Ucap Samir panik, melihat banyak keringat keluar dari wajahnya. Sesampainya di ruangan itu, Samir merebahkan ke sofa. Lelaki itu sibuk dengan haknya untuk menghubungi seseorang. Cepat datang ke sini. Saya butuh bantuan. Hanya sekali perintah. Ia yakin orang itu akan segera datang. Samir kembali fokus pada Cantika yang mengeluh sakit di kepalanya. Digenggamnya erat tangan wanita itu sambil mengucapkan, "Sabar ya, sayang. Sebentar lagi dokter akan ke sini." Cantika mengangguk pelan. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang merekam jelas kelakuan mereka.